2 bulan yang lalu aku resign, teman-teman. Aku resign dari kantorku yang ada di Singapura. Ngomongin resign, orang Indonesia tuh biasanya reaktif ya. Hah? Di keadaan ekonomi kayak gini kok kamu resign? Percayalah teman-teman bahwa resign itu bukan keputusan yang ringan. Resign itu keputusan yang berat banget dan pertimbangannya banyak banget. Ekonomi Indonesia yang buruk, yes, itu hanya salah satu resikonya. Ada lebih banyak ya yang aku pertimbangkan. Itu salah satunya, bahwa ekonomi lagi buruk, nggak cuma Indonesia, global juga. Persaingan kerja itu makin ketat. Ada banyak lowongan yang baru dibuka 6 jam yang lalu, sudah langsung keisi 100 lebih aplikan. Ada banyak kayak gitu di LinkedIn. Jadi dunia kerja global itu juga ketat sekali persaingannya. Yang kedua, aku itu generasi sandwich. Aku kerja biayai keluarga, biayai orang tua, biayai adikku yang masih sekolah, orang tuaku sudah nggak punya tabungan, nol betul. Semua kebutuhan rumah dari bayar listrik, makan, bayar internet, air, semua aku yang bayar. Yang ketiga, nggak cuma aku generasi sandwich yang harus membayarin orang tua dan diriku sendiri, aku juga sedang dalam perjalanan untuk membuat keluarga baru. Pertimbangannya makin berat dong. Nggak mungkin kamu dalam perjalanan membuat keluarga baru, malah resign. Kestabilan finansialmu jadi turun dong. Logikanya kan gitu ya. Jadi ada 3 hal yang itu jadi unsur utama untuk meyakinkan harusnya aku nggak boleh resign. Nah, emangnya keadaan seperti apa yang aku hadapi di kantor yang membuat menghadapi 3 resiko ini lebih baik daripada aku tetap di kantor? Bayangin sendiri coba. Ya aku nggak akan cerita di sini. Yang jelas kalau kita melakukan asesmen terhadap keputusan yang sangat besar, ya ada alasan objektif, ada alasan subjektif. Alasan objektifnya ya kita harus bisa menilai apa yang benar-benar terjadi di perusahaan itu, sehingga pengen resign. Apakah kultur, apakah gaji, nah itu harus tahu benar. Itu objektifnya. Subjektifnya ya kita dengan keadaan kayak gitu masih kuat apa enggak ada di situ. Dan untuk mempertimbangkan ini, aku bicara dengan banyak sekali teman-teman dekatku ya. Teman, ada yang mentor, ada yang CTO, yang kedudukannya tinggi, bahkan CTO kantorku pun aku ajak ngobrol. Orang tua, calon pasangan, semua aku ajak ngobrol. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa kalau aku mau resign, itu tuh bukan sekedar ego, bukan sekedar karena aku marah. Aku ingin itu menjadi pertimbangan yang sangat matang, dan jawaban mereka semua adalah sama, uniform. Bahwa iya, dengan keadaan aku kayak gini, mending resign aja. Nah, sekarang apa yang membuat berani memutuskan untuk resign? Karena aku yakin nggak semua orang bisa. Ya karena aku punya segudang privilege. Kita kembali kepada 3 hal tadi yang memberikan keputusan resign-nya. 3 resiko ini sudah ada antisipasinya. Kita akan menjawab dari nomor 3. 3, 2, 1. Yang nomor 3, calon pasangan. Resikonya adalah membuat keluarga baru, kebutuhannya banyak, butuh ini, butuh itu, butuh acara pernikahan, butuh mungkin beli kendaraan pribadi, butuh furnitur, dan lain-lain. Calon pasanganku sudah mengatakan bahwa enggak, aku nggak butuh rumah sekarang juga. Aku nggak butuh mobil bagus, cuma mau menghadapi masalah bersama sama kamu, yang penting kita sama-sama. Wow. Ya, Masya Allah sekali ya, aku dipertemukan dengan orang sehebat dia. Akhirnya ya, oke, aku lega. Satu resiko terantisipasi. Aku nggak perlu khawatir kejauhan. Yang kedua, aku generasi sandwich. Ketika aku menentukan resign, aku sudah punya tabungan yang cukup. Aku udah ngitung, kalau aku nggak ada masukan sama sekali, aku tuh bisa menghidupi keluarga aku tuh berapa lama. Dan alhamdulillah tabunganku cukup untuk menghidupi keluarga ini minimal 10 bulan lah cukup. Jadi dalam waktu 10 bulan, mau nggak mau aku harus gimana caranya aku dapat kerjaan baru atau membuat bisnis baru. Oke, yang pertama, ekonomi lagi jelek. Ya ada nilai-nilai yang aku pegang. Yang pertama jelas, rezeki itu ada di tangan Allah, bukan di tangan perusahaanku yang sekarang. Yang kedua adalah, aku tahu ketika aku memiliki mindset yang tepat, rezeki itu nggak akan kemana. Nggak tahu, aku percaya aja itu. Aku sangat percaya itu. Jadi asalkan aku tetap belajar, terus tetap berikhtiar bagaimana cari rezeki, aku sangat yakin insya Allah aku akan baik-baik aja. Plus doa kedua orang tuaku, bahwa aku hampir tiap malam bangun sholat tahajud. Bapak ibuku setiap pagi sholat duha. Maaf aku belum sanggup. Tapi mereka bisa aku percaya aja, ya aku
tetap di setiap kesempatan doa aku juga mendoakan yang terbaik buat mereka, buat aku sendiri. Jadi kepercayaan itu ada bahwa semua akan baik-baik aja. Nah, sekarang oke, plan ketika aku resign, aku mau ngapain? Aku nanti mau belajar banyak hal. Aku mau belajar apa aja, aku mau riset apa aja, aku mau coba bikin apa aja. Ya mungkin nggak sejembreng itu di awal ya, cuma setidaknya apa yang aku pelajari, ya itu yang nanti aku akan lanjutin gitu. Sambil aku cari kerjaan baru. Plan yang pertama adalah aku nanti akan bikin semacam gambar kayak gini jadinya. Jadi ya kenapa perusahaan harus hire aku? Terus nanti aku akan bikin video ya untuk menjelaskan poin-poin ini tadi dengan lebih menarik misalnya. Karena aku nggak suka ya, misalkan di LinkedIn, ketika kita mengubah status open to work, LinkedIn itu ngasih template, nih loh kalau kamu open to work, share ini. Dan template itu tuh dipakai semua orang. Hi, I'm open to new roles. Aku nggak suka. Jadi aku pengen bikin sesuatu yang lebih menjual dan itu menunjukkan bahwa aku percaya diri dengan diriku sendiri tanpa harus kayak gitu. Bukan berarti itu salah ya. Cuma aku pengen pakai cara lain aja. Oke, jadi bikin gambar, bikin video. Yang ketiga adalah aku nggak ingin buang-buang waktu untuk apply kerjaan baru. Karena itu time consuming banget ya. Karena itu aku belajar, waktu itu aku belajar N8N, sebuah alat otomasi ya. Jadi aku pengen dia yang ngefilter loker-loker mana aja yang aku punya peluang lebih banyak untuk terima. Walaupun nggak ada yang terima sih saat itu. Miris ya. Aku bikin setidaknya itu bermanfaat gitu. Jadi aku relax, aku nggak cari kerjaan sendiri, jadi aku serahkan semuanya pada alat otomasiku. Ketika dia ngasih notifikasi bahwa ada lowongan kerja yang sesuai skillku dan skorku lebih dari 80, aku baru apply sendiri. Jadi aku apply hanya ketika dapat notifikasi itu aja. Aku nggak scrolling sendiri, aku nggak apply sendiri. Sambil nunggu itu, aku belajar. Dari aku resign itu aku jauh lebih sibuk. Karena hal-hal yang aku pelajarin itu menarik buat diriku sendiri gitu. Jadi aku tidur lebih malam, kerja lebih pagi. Bukan saking khawatirnya aku cari kerjaan baru, atau bukan saking khawatirnya aku harus dapetin skill set baru. Bukan karena panik, tapi karena itu tuh sangat menyenangkan buat aku. Dan aku nggak nyangka juga bahwa aku ada di titik di mana calonku ini bilang ke aku bahwa kamu tuh lo aneh, masa capek tapi pengen belajar? Masa capek solusinya belajar? Nah, kenapa kok aku kaget? Karena mindset ini aku utarakan juga ke mentor sekaligus temanku. Ya, namanya Mas Indra, yang punya dev skill. Kayak, Mas, sampean itu nggak akan aku bisa bandingin diriku sendiri ke sampean. Karena sampean kalau capek, kok malah belajar hal yang lain. Aku capek main game dong. Nah, ternyata karena aku di posisi itu juga, walaupun kadang-kadang aja kalau lagi excited belajar. Belajar itu menjadi sesuatu yang tidak menarik atau sesuatu yang melelahkan, karena selama ini kita belajar ya karena terpaksa aja, karena sekolah, karena kuliah. Padahal kalau belajar itu benar-benar karena keingintahuan kita, belajar itu seru banget, seru banget. Ya bedanya kalau Mas Indra tadi keingintahuannya ada terus, ya aku masih naik turun. Kalau aku lagi ingin tahunya banyak, ya aku bisa belajar terus. Kalau lagi nggak ada ya aku balik main game lagi. Tapi yang main game itu bukan buang-buang waktu. Ada game yang buang-buang waktu, ada game yang benar-benar experience. Akan aku bahas di video lain. Dan apa yang aku pelajari itu aku share di YouTube, di media sosial yang lain, di Instagram, di Twitter. Jadi itu ya the whole journey. Kenapa aku berani resign? Resign itu keputusan yang berat, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan, dan pastiin kalau resign itu bukan karena ego, bukan karena emosi, tapi benar-benar semua itu dipertimbangkan dengan baik. Tanya ke orang, gimana curhat situasi. Bukan untuk ngevalidasi ya. Orang-orang yang aku tanyain, orang-orang terdekatku, aku bukan untuk cari validasi, tapi mereka itu adalah orang-orang yang berani gampar aku. Kalau aku lagi labil, cepok, bangun. Mungkin 1 bulan ya setelah resign, aku masih mempertanyakannya. Emang aku ini sudah benar tak bikin keputusannya? Aku curhat gitu ke CTO-ku. Kadang aku masih mikir, apakah aku resign itu keputusan yang benar? CTO-ku bilang, ini kita emang teman dekat banget ya. Dia cerita, aku sendiri itu nggak pernah dalam hidupku tuh mengambil keputusan dianggap orang benar. Kata orang-orang, jangan pernah ke Jepang, nanti kamu nggak bakal dapat kerjaan. Aku ke Jepang,
aku dapat kerjaan, jangan pernah kerja sama orang ini, nanti kamu sulit. Ya, aku kerja sama dia, baik-baik aja. Jadi, CTO-ku sendiri bilang, ada banyak norma yang aku ambil itu salah di mata orang, tapi ya, selama itu keputusanmu sendiri, selama kamu mempertimbangkannya dengan baik, ya sudah, itu keputusan terbaik buat kamu. Wow, itu CTO-ku bilang gitu ke aku sampai, nice. So, terima kasih sudah menyimak. Semoga apa yang aku ceritakan ini bermanfaat bagi teman-teman. Ambil pertimbangannya yang sesuai sama privilege teman-teman. Ambil cara mengambil keputusannya. Buang aja yang nggak sesuai sama privilege sama jalan pemilihan teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.